saksikan bahwa Engkaulah satu-satunya, tidak ada yang lain Tuhan. Bahwa kesembuhan kami, segala berkat yang kami alami, pemulihan-pemulihan yang bahkan masih sedang kami doakan, itu semua datangnya daripadamu. Engkau harapan kami satu-satunya Bapa. Tidak ada pengharapan yang lain, hanya Engkaulah Tuhan. Dan siang hari ini ya Bapa, aku berdoa biar firman Tuhan menjadi kekuatan yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menasehati, yang mendidik kami di dalam jalan-jalan kebenaran. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dan berkati semua umat Tuhan yang akan menyambut kebenaran firman-Mu pada siang ini. Sehingga Bapa, kami bisa jelas melihat oleh pertolongan Tuhan, firman-Mu menasehati kami, membangun kehidupan kami. Bapa, untuk segala hasil-hasil yang terjadi, karena kami menyambut firman Tuhan itu, hamba berikan segala hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih Bapa Surgawi, berbicaralah, kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Praise God. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Shalom, selamat siang. Senggol kiri kanannya tanya, udah makan belum? Karena bahaya mendengar firman Tuhan dalam perut lapar. Tapi bahaya juga mendengar firman Tuhan kalau perut terlalu kenyang. Karena perut terlalu kenyang itu dampaknya di kelopak mata saudara. Jadi jam 1 siang selalu merupakan jam bahaya buat penaburan firman Tuhan. Saudara mesti mendoakan saya. Dan doakanlah dirimu juga. Kenapa? Kalau sampai sudah sayup-sayup. Nah, siapa yang duduknya di bawah AC, saudara akan terhanyut karena AC itu. Jadi senggol kiri kanan bilang, tolong bantu saya dalam pencobaan. Iya, mesti senggol-senggol itu ya. Oke. Tim media saya minta tolong dikeluarkan suara dari monitor di depan, di pilar-pilar ini. Tolong tambah. Ya, please bring it out. Ya, di monitor di tiang-tiang ini supaya ada monitor suara. Jadi saya bisa ukur suaranya seperti apa. Sekalipun tadi saya sudah dijamu makan siang yang luar biasa. Lah, ada home cooking juga dari Ibu Florce. Kita tepuk tangan buat Ibu Florce dulu. Bantulah saya, kasih tepuk tangan buat Ibu. Saudara nggak tahu kan saya dikasih makan apa? Nah, itu rahasia saja saya dengan Ibu Florce. Ya, pokoknya warnanya kuning dan nikmat sekali. Di tempat lain katanya haram, tapi di tempat ini tidak ada yang haram. Semua sudah kita doakan dan jadi berkat buat saya. Oke, saudara siap belajar firman Tuhan. Nah, ini kekencengan sekarang nih. Coba atur-atur biar nggak ada feedback. Thank you ya. Oke, saudara kita keluarkan Alkitab kita. Siang hari ini saya spend time dengan jemaat, dengan gereja ini sepanjang hari. Tadi di kebaktian jam pagi ya, jam 9 saya sudah mulai. Kemudian nanti setelah ibadah jam 1 ini ada yang terakhir jam 5 sore. Jadi oleh kemurahan Tuhan saya pikir oke, karena ini sepanjang hari saya bikin berseri ya. Jadi kalau memang datanya ada di streaming, saudara bisa mengikuti serinya dari tadi pagi, lalu tadi jam 11 dan nanti tadi jam 11 cuma bisa 2 poin saudara ya. Oleh kemurahan Tuhan coba kita lihat apakah ini bisa ditambahkan poinnya. Saudara kalau bye-bye nanti bisa lah itu. Oke. Jadi nanti jam 5 juga ada topik lain. Jadi nanti silahkan bisa dipelajari untuk saudara yang suka belajar firman. Anda bisa dapatkan poin-poin itu ya. Nah, tema utamanya apa? Saya kasih judul Living by Heaven's Priorities. Hidup dengan prioritas surga. The Jesus Way. Jadi bagaimana kita bisa menghidupi prioritas surgawi menurut cara-cara yang dimodelkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita punya panutan. Panutan kita untuk hidup bisa hidup berprioritas adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Enggak usah jadi guru-guru yang lain saudara ya. Ya ini langsung kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah ini kan luar biasa. Judulnya apa?
untuk siang hari ini ya, tadi kebaktian jam 11 karena tidak selesai, saya mau bisa ulas di kebaktian ketiga ini. Jadi judulnya adalah Purpose over Popularity ya, tujuan hidup di atas popularitas. Bagaimana kita bisa staying on assignment. Bagaimana kita bisa tetap kokoh berjalan dalam penugasan, penetapan yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Nah, kita akan lihat teks firman Tuhan dari Lukas pasal yang keempat ayat 42 sampai 44. Teks Alkitab akan juga muncul di layar. Saudara kalau membawa Alkitab versi cetak, ada baiknya saudara buka, nanti bisa sambil belajar ditandai. Oke, saudara siap? Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya mengundang kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Ya, kita lihat Lukas pasal yang keempat ayat 42 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siang ini kita akan melihat saudara bagaimana staying on assignment itu dimodelkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana seseorang yang hidupnya tetap teguh kepada penugasan dan penetapan Allah itu menjalani kesehariannya. Tadi dalam pembacaan Alkitab kita melihat ayat yang ke-42 dimulai dengan keterangan waktu. Dan waktu yang dihadirkan di situ adalah ketika hari siang. Ya, jadi ini udah siang. Beda dengan tadi pagi saya mengajak jemaat untuk membaca catatan firman Tuhan, di mana di sana dikatakan pada pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Wah, itu ada keterangan waktu. Dan apa yang terjadi waktu pagi-pagi benar hari masih gelap? Dikatakan Yesus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Jadi kita melihat Yesus dalam kebiasaannya sehari-hari. Ternyata waktu hari masih gelap, dia meluangkan waktu, mengambil saat teduh untuk berdoa. Katakan saat teduh. Ya, ini penting sekali. Tadi pagi saya establish itu, kebaktian jam 11 juga saya highlight saudara. Penting untuk kita memulai hari dengan benar. Saudara mau lihat hari itu menjadi hari yang produktif, tidak ada yang mengagetkan buat saudara, amit-amit saudara. Ya, kita mau lihat hari itu ada kesehatan, kita mau lihat hari itu ada berkat, maka saudara perlu memulai dengan benar. Yesus memulainya dengan meluangkan waktu. Katakan meluangkan waktu. Ya, kita kalau lihat postingan sosial media, ini anak-anak zaman sekarang nih suka bilang, memulai hari harus dengan secangkir kopi, katanya gitu. Udah gitu kopinya bukan kopi pahit, itu kopi yang pakai gula-gula manis dan segala macam ceritanya itu. Ya, jadi ternyata kemuliaan diberikan kepada secangkir kopi pahit. Yang kalau nggak dapat doping kopi pahit itu rasanya harinya belum mulai. Jadi nyawanya masih tertinggal di kasur, ya belum bangkit ya. Belum mengalami kuasa kebangkitan. Jadi kuasa kebangkitannya adalah secangkir kopi pahit. Saya bilang sejak kapan secangkir kopi pahit bisa membangkitkan tubuh kita? Nah, kita mesti hati-hati. Jangan berikan the glory, jangan berikan kemuliaan itu kepada kopi pahit saudara. Karena asupan kita yang bikin kita bisa tegak berdiri, yang membuat kita bisa waras berpikir adalah kalau kita apel pagi dengan Tuhan. Amin. Saudara tidak perlu melakukan Bible study, nggak usah studi Alkitab pagi-pagi saudara, apalagi yang mesti satset, ya. Jangan sampai ketinggalan kereta api, jangan sampai ketinggalan bus, yang harus bikin anak itu siapin mereka berangkat sekolah. Kalau anaknya 3 kan rempong juga ya, belum lagi bekal makan sekolah itu, jangan sampai ketukar, ya.
Makanya kalau pagi-pagi itu luar biasa. Saya nggak tahu Bekasi, saya selalu bilang di mana-mana. Itu kalau pagi, apalagi Senin pagi, ada bahaya di jalan itu saudara. Bukan bajai, bukan. Itu adalah golongan mama-mama yang pakai legging dan pakai sepeda motor. Itu bahaya. Kenapa? Kalau dia sen kanan, belum tentu dia belok kanan. Iya. Jadi pastikan saudara kalau pagi-pagi mesti berdoa karena akan ketemu dengan itu. Itu akan bikin saudara doa syafaat. Saya sering kali berhadapan dengan mama-mama seperti itu saudara. Waduh, saya tinggal itu Jakarta Barat coret ya. Hampir masuk Tangerang tuh. Modelnya sama. Saya nggak tahu ini makhluk yang kayak gini ada di mana-mana saudara. Itu naik motor. Sen kanan. Oke, dia mau sen kanan, saya mau siap-siap dia sen kanan kan. Ada belokan ke kiri. Dia ikutan dong. Belok kiri, saya mau belok kiri, dia tuh mama-mama, dia belok kiri. Saudara, kalau saya nggak doa syafaat pagi-pagi, serempet. Jadi yang bikin kita suka berdoa itu adalah mama-mama yang pakai legging dengan sepeda motor itu, bahaya sekali. Saudara, kita mesti doa pagi, biar dikasih kesabaran, no. Apalagi di jalan, kalau depannya bajai sama golongan yang kedua itu tadi. Saudara berdoa, minta tutup bungkus darah Yesus. Karena dia mah selalu selamat, kan memang paling ganas kan. Dia paling galak saudara. Yang makhluk itu tadi yang pakai legging itu paling galak. Coba saudara lihat kiri kanan, lihat wajahnya kalau ada mama-mama di sini. Jangan sampai saudara kaget buka YouTube nggak taunya ada dia tuh, viral. Ya saudara, saya mau liatin saudara baik-baik nih. Jangan sampai aku kaget-kaget lagi minum kopi pagi-pagi nggak taunya mukanya Bu Florce loh. Waduh. Nih grandma mau nganter cucu dia naik motor barangkali. Waduh. Jangan ya saudara ya. Amit-amit dijauhkan dari pencobaan itu. Saudara-saudara, kita perlu apel pagi datang pada Tuhan. Katakan pagi-pagi. Bukan untuk studi. Ya. Studinya malam aja. Nanti menjelang malam saudara bisa studi. Bukalah tuh Alkitab, jurnal, studi Bible silakan. Tapi penting kita menghadap Tuhan di waktu pagi. I tell you. Ada orang bilang, tapi saya ini mestinya kopi. Iya, sebelum kopi mulai menghadap Tuhan dulu. Kita perlu jadi orang yang tahu diri. Saya bilang orang Kristen yang tidak berdoa itu orang Kristen tidak tahu diri. Saudara setuju dengan saya? Kenapa? Berarti apa kekuatanmu? Alkitab berkata bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tapi oleh rohku kata Tuhan. Berani-berani kita gak berdoa. Berarti apa modalnya untuk kita menghadapi hari itu saudara? Apa modal kita? Kekuatan kita gak ada saudara. Ini kalau tidak karena Tuhan gak punya kekuatan. I got nothing to offer people. Alkitab berkata di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara setuju itu? Bukan hanya gak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu bukan apa-apa. Hidup kita menjadi bermakna karena ada di dalam Tuhan. Tidak ada di dalam Tuhan bukan apa-apa kita. Nol besar, putul. Tapi di dalam Tuhan hidup ini baru ada makna. Saudara setuju? Nah, katakan pagi-pagi. Jadi itu urusan pagi-pagi mesti beres. Senggol kiri kanannya. Ada besok pagi pastikan apel dulu ketemu Tuhan. Ya boleh begitu? Biar gak ganas kita di jalan itu ya. Nah, lalu kalau yang pagi sudah beres, ternyata Yesus memodelkan kepada kita tidak hanya di waktu pagi. Sekarang kita ketemu teks ini. Lukas pasal 4 berkata, ketika hari siang. Nah, dalam konteks ini dikatakan, waktu siang-siang itu Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Padahal kalimat berikutnya berkata, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, berusaha menahan dia supaya dia jangan meninggalkan mereka. Berarti saudara, ini konteksnya dia menyendiri bukan karena tidak lagi ada kerjaan. Dia mengambil waktu menyendiri justru waktu lagi dicari-cari orang. Waktu berada di puncak. Waktu populer, waktu terkenal. Tadi pagi saya bilang hati-hati kalau sudah disoroti lampu di sini. Ya, saya kuliah saudara. Di kelas perkuliahan kemarin ada orang tanya, bagaimana rahasianya supaya kalau khotbah itu tidak gugup? Katanya, biar lutut nggak lemas. Bagaimana tuh ceritanya?
Nah, mahasiswa banyak menjawab. Lalu dosen saya bilangin, di sini kan ada Bu Evelyn. Biar Bu Evelyn jawab. Coba Bu Evelyn, jawab dulu ini. Terus saya bilang, mereka pikir nanya saya udah 30 tahun melayani Tuhan lebih ya. Ya, kita di panggung beda-beda udah macam-macam. Mau ngomong 1 orang, 5 orang, 1.000, 5.000, 10.000 itu sudah kita lihat gitu. Jadi mereka pikir, nah Ibu Evelyn ini pasti ada jawaban. Lalu saya bilang begini, tahu nggak kalian, saya juga masih gentar aja sampai hari ini. Saya sampai hari ini juga lututnya lemes-lemes. Kalau mesti pegang mikrofon. Saudara aja yang gak lihat kan? Sebelum saya maju ke depan, saya berdoa. Di ruangan saya berdoa. Tadi malam saya berdoa. Berminggu-minggu sebelumnya waktu teks ini saya siapkan, saya berdoa. Kenapa? Saya tahu bahwa saya perlu mengandalkan Tuhan. Bahkan saya bilang, saya ukur diriku ini loh. Kalau sampai amit-amit 1 hari sampai saya sudah rasa begitu pede, tidak ada lagi lutut lemes, tidak ada lagi gentar, itu sudah bahaya buat Evelyn. Kenapa? Karena kalau sudah sampai di titik itu, berarti kau sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kau sudah mampu, kuat perkasa, sudah tidak tahu diri lagi. Saudara, saya melayani Tuhan 30 tahun lebih. Sampai hari ini hatiku masih gentar kalau harus berdiri di belakang mimbar menyampaikan firman Tuhan. Begitu gentarnya. Ini ada sisi di hati saya yang gentar. Sampai saya bilang, Tuhan nanti kau pakai aku ya. Kalau kau berkenan, kau pakai aku. Kau pakai suaraku. Tuhan urapi apa yang ku sampaikan. Mesti berdoa saudara. Jadi gak ada cerita. Orang semakin sering ada di panggung disoroti lampu. Jadi kemudian pede. Terlalu pede sampai merasa Tuhan itu gak usah ikut campur. Amit-amit. Jangan sampai begitu saudara ya. Kita perlu persiapan. Oh saudara, menyampaikan firman Tuhan itu perlu persiapan. Persiapan kehidupan. Kita menggali, ada disiplin ilmunya. Ada eksegesis, ada hermeneutik. Menyampaikan firman, ada homiletik, ada ilmunya semua. Tapi beyond that, kita mengandalkan Tuhan yang berkenan memakai bejana tanah liat ini. Jangan pernah terlampau percaya diri sampai merasa tidak perlu berdoa untuk berdiri di sini. Cilaka itu. Ya, jadi di ruang kelas kemarin pikir, nah kalau Evelyn yang ngomong mungkin ada kali tips-tipsnya. Nggak ada tipsnya. Tipsnya apa? Mengandalkan Tuhan. Betul gak saudara? Mengandalkan Tuhan. Kita perlu sebergantung itu sama Tuhan. Karena firman-Nya berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah, itu sudah digaris bawahi merah, pakai stabilo. Kalau perlu dikutip, tempel di tembok. Di luar Tuhan kau tidak bisa buat apa-apa. Dengan pendidikanmu, dengan koneksimu, dengan kekayaanmu, di luar Tuhan kau tidak bisa buat apa-apa. Saya setuju 100% dengan itu. Di luar Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Jadi kita andalkan Tuhan saudara. Hidup yang kita hidup ini kita andalkan Tuhan. Persiapan perlu gak? Ya perlu. Sekolah perlu gak? Sekolah perlu. Tapi andalkan Tuhan. Amin saudara-saudara. Yesus di tengah banyak orang mencari-cari dia. Dia mengambil waktu teduh saudara. Memisahkan diri. Untuk kemudian berdoa. Sehingga akhirnya kita bisa melihat ada statement yang unik. Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus saudara. Di mana dikatakan pada ayat yang ke-43. Dikatakan juga di kota-kota lain. Aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Saudara, saya berikan catatan khusus untuk ayat 43 ini. Coba next slide. Statement untuk itulah aku diutus. Yesus katakan pada saat dia sedang dicari-cari banyak orang. Pada saat dia sedang sangat-sangat dibutuhkan. Pada saat dia sedang high on demand. Pembicara yang dicari-cari orang. Karena tanda-tanda heran yang dia lakukan. Dia bilang, untuk itulah aku diutus. Aku harus pergi ke tempat-tempat yang lain. Nah, statement ini adalah apa? Ini adalah statement of purpose. Ini adalah statement dari tujuan. Kalau dibilang untuk ini ya, untuk apa?
Ya, why? Ya, ini adalah jawaban dari pertanyaan mengapa. Why do you have to pray? And why do you have to go to other places? Kenapa kau harus pergi ke tempat-tempat yang lain? Yesus berhasil dengan crystal clear memberikan jawaban statement of purpose-nya karena dia mengambil waktu luang menyendiri berdoa di tengah-tengah demand, di tengah-tengah undangan pelayanan yang banyak. Dia bisa tahu dengan clear, sharp, laser focus menyatakan untuk ini nih aku diutus. Jesus knew his purpose. Dia faham tujuan hidupnya. Saudara, saya mau berikan catatan kepada saudara seperti saya berikan tadi di ibadah jam 11. Kita lihat bahasa Indonesianya aja nih ya. Coba lihat. Ini coba lihat saudara. Waktu kita atau hari-hari hidup kita memanggil kita tidak untuk sekedar berkata-kata, tetapi untuk suatu action atau tindakan. Telah diketahui secara umum saudara, ada 2 hari terpenting dalam kehidupan seseorang. Hari yang pertama adalah hari kelahiran. Itu hari penting ya saudara. Makanya ada pesta ulang tahun tiap tahun toh. Ya setidaknya biar ada kue kecil kita tiup lilin gitu loh. Kan zaman sekarang udah nggak zamannya orang pakai cake yang gede-gede kan. Kita sangat paham kesehatan, jadi gula tidak boleh terlalu banyak. Ya. Betul gak? Sekarang saya makin tambah umur, cake ulang tahun saya makin lama makin kecil. Tahun lalu adik saya lupa beli lilin ulang tahun. Cake-nya memang kecil saudara, tapi lilinnya adalah lilin mati lampu. Saya bilang lu mah orang keterlaluan lu. Dia bilang maaf kak, maaf kak, sorry, tahun depan tidak begitu. Tahu saudara lilin mati lampu yang putih yang tebal itu? Bayangkan loh saudara, luar biasa. Cake-nya kecil. Di atas cake itu udah ditaruh lilin mati lampu. Saya bilang lu mah orang kenapa gak tempel aja di meja tuh lilin? Nah saudara, jadi memang kue ulang tahun makin lama makin kecil. Tapi pastikan kalau kue makin kecil, lilinnya juga kecil-kecil aja. Jangan lilin mati lampu ya, apalagi lilin Natal no. Jangan pinjam lilin Natal dari Ibu Florce ya. Itu lilin bagus, besar, tebal gitu. Jangan, tuh cake-nya kecil ada lilin besar. Jadi sudah, hari terpenting yang pertama adalah hari ulang tahun. Saudara ya, kita rayakan hari ulang tahun. Kalau di rumah-rumah tidak ada perayaan, rayakan lah. Nggak harus beli besar-besar, tapi rayakan. Kenapa? Saudara bisa terlahir, itu ada maksud Tuhan saudara. Karena Tuhan itu tidak sekedar mengizinkan saudara lahir tanpa maksud. Nah makanya hari kedua yang juga penting dalam hidup kita setelah hari kelahiran adalah hari penemuan kenapa kita dilahirkan. Itu hari yang berharga. Ya. Untuk akhirnya seseorang memahami, untuk inilah aku dilahirkan. Itu bermakna sekali. Ada banyak orang menjalani hidup ini saudara, tidak tahu tujuan hidup, tidak tahu kenapa dia lahir. Makanya jadi bahaya saudara hidupnya. Coba lihat quote berikut ini. Dalam bahasa Inggris saya terjemahkan saudara. Without a purpose, tanpa tujuan hidup, life is just a motion without meaning. Hidup ini hanyalah sekedar satu seri pergerakan tanpa makna. Activity without direction. Sekedar suatu serial tindakan-tindakan tanpa arah. And events without reason. Hidup hanya sekedar menjadi suatu rentetan kejadian-kejadian yang tidak memiliki alasan. Without a purpose, life is trivial, petty, and pointless. Tanpa adanya tujuan hidup, maka kehidupan ini menjadi tidak bermakna dan tidak ada artinya. Statement ini dikatakan oleh gembala gereja besar dengan cabang banyak di seluruh dunia, yaitu Rick Warren. Tentu untuk dia menyatakan statement seperti ini, beliau sendiri telah melihat dan mengamat-amati kehidupan. Betapa tidak ada artinya kalau seseorang tidak tahu tujuan hidupnya. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara beberapa poin yang saya pelajari. Apa dampaknya, apa bahayanya bila seseorang tidak paham tujuan hidup. Nomor 1 kita lihat lack of direction. Orang yang gak ngerti tujuan hidupnya, maka orang itu tidak akan punya arah. Ya, tidak ada arah hidupnya saudara.
Tanpa tujuan yang jelas kita mungkin hanya sekedar drifting. Hidupnya ngedrift, saudara. Jadi kayak di bawah air. Ya. Drifting. Kesana sini. Tanpa arah yang pasti, saudara. Dan orang kalau sudah drifting kayak begitu, bisa kalau ulang tahun kaget-kaget. Kemudian mereka bilang begini, wih, tiba-tiba ulang tahun ke-50. Udah kemana aja hidup aku? Loh, kok udah 50 gak tahu hidupnya udah kemana aja? Kaget tiba-tiba udah 50 umurnya. Saudara, sekarang bukan hanya 50. Orang umur 40 bisa kaget-kaget kalau ulang tahun. Udah 40 tahun aku hidup. Sudah 45 tahun aku hidup, kemana aja ya? Kenapa sampai orang bertanya-tanya seperti itu? Karena dia mulai melihat ada orang-orang lain umur 40-an, 50-an dan hidupnya bermakna, hidupnya punya arti, sementara dirinya sendiri sudah mencapai umur 45 atau 50 seperti tidak ada apa-apanya. Dalam dunia konseling ini disebut sebagai krisis paruh baya, midlife crisis. Orang mengalami krisis dan mulai mempertanyakan makna kehidupan di usia 50. Woi, zaman sekarang bukan hanya ada midlife crisis, saudara. Anak-anak muda kita mengalami quarter life crisis. Quarter itu berapa? 25 tahun. Udah ada krisisnya itu. Mulai mempertanyakan ini hidup mau dibawa kemana, karir mau kayak apa. Jadi ada krisis-krisis. Sebenarnya krisis itu kenapa? Karena tidak ada tujuan hidup. Gak ada tujuan hidup, makanya krisis. Nah, saudara mesti nonton ibadah tadi yang jam 11 ya. Saya gak mau ceritakan nih. Ada obor-obor yang dilawat Tuhan. Saudara tahu obor gak? Tahu obor? Bukan yang dibakar itu. Obor itu opung boru. Nah, saya kasih PR. Mesti nonton tadi yang streaming jam 11. Saya menyampaikan kisah pewahyuan Tuhan untuk 3 orang obor di tempat ini, saudara. Dan mereka dilawat Tuhan setelah makan bakso. Sebelum ibadah wanita, ya. Pokoknya tugas saya ini hamba Tuhan, ya udah Tuhan pakai aku jadi selang ya, buat jadi juru bicara Tuhan. Bahwa ternyata dalam pemakaian Tuhan, ternyata pesan Tuhan itu nyamber ke obor-obor ini. Waduh. Nah, tapi saya nggak akan ulas di sini. Saudara mesti dengar yang jam 11. Tapi yang pasti Tuhan sayang sama obor-obor. Bukan ubur-ubur, ikan lele, bukan, obor. Opung boru. Pasangannya obor apa tahu nggak? Odol. Jadi kombinasi odol sama obor. Tuh opung doli sama opung boru. Nah, siang ini lain cerita nih, tim pastoral nih kombinasinya beda. Ini odol sama grandma. Grandma alirannya beda, Pak. Grandma alirannya western, ya, Texas itu ke sana, ya. Kalau opung doli ya sudahlah, ya, kita ke sana kampung halaman kita. Tapi tadi jam 11 itu kombinasi odol dan obor. Saya mau bilang, sampai masa tua kita, sampai putih rambut kita, kalau kita persembahkan kepada Tuhan, kita berjalan dalam tujuan Tuhan, maka sampai masa tua pun kita akan tetap bisa berbuah-buah bagi Tuhan. Tidak ada namanya hidup penyesalan, saudara. Kita tidak akan menyesali hidup ini. Gak akan tiba-tiba kaget, waduh udah umur 60, waduh udah umur, ya kemana aja, ya kemana aja. Ya direncanakanlah hidup ini. Amin, saudara. Kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kalau orang tidak mengerti tujuan hidup, maka akan ada emotional discontent. Ya, emosinya akan rasa tidak puas. Saya berikan catatan di sana. Hidup yang tidak bertujuan itu seringkali menyebabkan perasaan yang kosong, hampa, tidak berarti dan gelisah. Jadi ternyata saudara, yang bikin seseorang merasa penuh, merasa puas, itu bukan gaji yang semakin besar, bukan jabatan yang makin tinggi, bukan aset yang makin bertambah. Orang bisa tidur tenang dan nikmat dan puas itu karena dia tahu dan menjalani tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi rahasia ketenangan batin itu bukan uang lebih banyak, saudara.
Saya ketemu dengan orang banyak uang, tidak tenang batinnya. Ada orang karirnya bagus, tidak tenang batinnya. Kalau saudara mau tenang batin, saudara berjalan dalam tujuan Tuhan. Amin. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini apa? Living on autopilot. Hidup autopilot itu saudara tahu ya. Autopilot itu kita tekan tombol udah di jalan aja gitu. Otomatis. Ya, kita tidak campur tangan. Udah autopilot. Jadi udah kayak zombie aja gitu loh. Udah kayak robot, jalan aja. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi, gitu kan? Saudara kalau gosok gigi pakai mikir nggak? Enggak ya? Nggak mikir kan? Udah kayak zombie aja gitu. Saya nggak tahu kebiasaan saudara bangun pagi apa. Kalau saya bangun pagi itu saudara, sebelum saya gosok gigi tentunya, saya duduk lalu menenangkan diri dan mempersembahkan hidup saya pada Tuhan. Nah itu sebelum kita injak lantai itu. Ya, faktanya masih bisa buka mata. Masih bisa duduk di atas kasur. Saya bilang thank you God for your life. Terima kasih buat kehidupan hari ini. Thank you so much. Nah udah bilang thank you sama Tuhan tuh apel. Baru kita turunin kaki injak lantai. Saudara setelah itu ngapain saya? Sudah injak lantai. Saya apel yang kedua. Apel yang kedua itu sama Harley. Harley itu adalah makhluk 4 kaki saudara. Dia bulunya banyak. Nah, saya akan apel sama dia. Karena saya kalau nggak apel sama dia, dia liatin saya ada apa nih, kita hubungannya nggak enak nih kayaknya. Jadi dia akan loncat ke pangkuan saya. Lalu kita duduk-duduk sama-sama tarik napas dulu. Ya, baru kemudian dia akan turun dari pangkuan saya minta olahraga. Jadi dia punya olahraga. Kita main lempar-lempar bola saudara. Yang olahraga dia saya yang cuma lempar aja gitu. Dia olahraga. Karena dia butuh pemanasan. Lalu dia stretching gitu kan. Ini makhluk 4 kaki dia olahraga pagi-pagi. Nah baru dari situ kita ada kegiatan-kegiatan lain. Saudara bilang, lah baca Alkitabnya kapan? Saya pakai Alkitab audio kalau pagi. I listen to the word of God. Sambil saya minum kopi, sambil saya sarapan, itu saya dengar firman Tuhan. Oh, Pas Evelyn tidak buka Alkitab dan belajar. Tenang, kalau belajar kita malam-malam saudara. Itu bisa 3-4 jam, itu malam-malam. Otaknya masih fresh tuh malam. Jadi otak saya tuh malam freshnya sudah. Bukan pagi-pagi. Kalau pagi-pagi kita apel aja sama Tuhan. Kita lapor, siap komandan. Itu kita pagi, mesti ada saudara. Ya. Tapi belajar itu malam-malam. Nah saudara, ini hidup kayak gini tuh direncanakan. Kalau autopilot, kita kayak zombie bangun. Udah gak tahu apa yang mesti dikerjain, saudara udah gak pakai mikir lagi. Saya berikan catatan di sini. Orang-orang tanpa tujuan hidup seringkali mengikuti rutinitas secara buta-buta. There is no heart in it, there is no feeling in it. Sudah tidak ada rasa di situ. Kita kebal sama sekali karena autopilot hidupnya. Menetapkan tujuan yang didorong oleh faktor eksternal seperti uang atau status lebih daripada yang memberikan kepuasan yang mendalam. Bapak Ibu saudara tahu, orang yang tidak punya tujuan hidup itu perasaan-perasaannya bahkan sudah numb. Saudara tahu numb, kebas. Dia gak bisa rasa saudara. Jadi kalau dibilang dalam hidup ini apakah kita perlu empati, kita perlu ada tanggung rasa, sepenanggungan dengan orang. Those things hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tahu tujuan hidup. Kalau nggak tahu tujuan hidup, perasaan juga nggak ada saudara. Hidup berjalan begitu saja. Hidup ngalir begitu aja. Tadi pagi saya bilang iya kayak air aja mengalir saudara. Makanya orang gereja tuh suka salah kaprah ya dengan bahasa mengalir itu. Karena dulu zaman saya bertobat memang sih ada lagunya ya. Lagunya bilang mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi. Jadi orang gereja pikir ya mesti mengalir kan. Yang dia lupa lagu itu ada awalnya. Awalnya mungkin tahu gimana awalnya? Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Jadi yang mengalir itu apa? Kasih. Kasih perlu mengalir saudara. Kita jadi saluran kasih Allah.
Ilustrasinya kayak selang yang nempel di keran air. Selama itu keran menyala, maka selang itu akan bisa mengalirkan air. Betul ya? Air mengalir, saudara, kasih mengalir. Tapi hidup harus direncanakan. Hidup tidak bisa dibiarkan mengalir begitu saja. Orang yang membiarkan hidupnya mengalir begitu saja, nggak heran pada saat perayaan ulang tahun ke-50, dia kaget tiba-tiba umur sudah 50 dan tidak ada apa-apa terjadi dalam hidupnya. Kita menjadi lebih tua tapi tidak semakin dewasa. Ya, menjadi tua itu natural, itu proses alam, saudara. Nggak ada orang umur 50, aku nggak mau 50, aku maunya 45. Silakan sampai lebaran kodok tetap aja kamu nggak bisa kau ganti itu. Jadi itu proses alamiah, betul nggak? Tapi menjadi dewasa itu harus ada ketetapan hati. Ya, tambah umur itu sudah alamiah. Menjadi tua itu alamiah. Tapi menjadi dewasa adalah keputusan kita karena memeluk tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Demikian halnya menjadi dewasa rohani. Jadi gak serta-merta ya saudara, kita udah jadi Kristen 10 tahun, jadi Kristen 20 tahun. Maksudnya kedewasaanmu kedewasaan orang umur 20, belum tentu. Ada orang sudah 20 tahun, tapi usia perkembangan rohaninya masih seperti orang Kristen 5 tahun atau bahkan 3 tahun. Kenapa? Karena tidak diadakan perencanaan untuk membuat hidupnya bermakna. Saudara, saya berikan kepada saudara catatan ini. Jangan kita hidup dengan autopilot. Ketahuilah bahwa hidup Anda perlu punya tujuan. Yang keempat. Catatan yang keempat saya berikan di sini, bahayanya orang hidup tanpa tujuan, saudara, adalah vulnerability to external influence. Orang-orang tanpa tujuan akan kemudian rentan terhadap pengaruh-pengaruh sekitarnya. Ya, dia rentan terhadap peer pressure. Apa ini peer pressure? Apa kata orang? Tekanan orang-orang sekitar. Jadi rentan. Orang bilang, kemarin baru kami bahas tuh. Ada orang bilang, ya kita nih kalau udah kerja dong, kita harus liburan. Holiday is everything. Holiday, katanya mesti liburan. Enggak cukup lagi mau liburan di Indonesia, mau liburan mau ke negara mana? Oh, kita kumpulin aja dulu itu negara-negara di Asia. Jadi kita pergi liburan, tahun ini Thailand, lalu Vietnam, ya, lalu pergi kemana lagi? Asia dulu kita kumpulin, Jepang, Korea, Jeju Island. Ya, karena kita terpapar drama Korea ya. Saudara, teman sekantor ngomong begitu, teman nge-gym ngomongnya begitu. Nah, karena kita nggak punya tujuan hidup, masih blur-blur juga, kita jadinya tertekan dan rasa-rasa perlu ikut seperti pengaruh-pengaruh di sekitar kita. Orang gereja ikut-ikutan. Oh, mesti holiday. Mesti holiday. Bangkok. Oh, mesti holiday. Korea. Oh, mesti holiday ke Jepang. Nggak ada salahnya kalau mau. Tapi artinya apakah kita mengizinkan diri kita ditekan oleh pengaruh-pengaruh sekitar kita? Orang kalau nggak punya tujuan hidup, dia rentan terhadap influence dari orang-orang sekitar. Saya berikan catatan di sini, tanpa kompas internal yang kuat, lebih mudah untuk terpengaruh oleh pendapat orang lain atau tekanan-tekanan sosial. Saya tidak tahu ada berapa banyak saudara mengalami tekanan-tekanan seperti itu. Ini bukan cuma tekanan liburan, saya kebetulan ingat aja karena ini lagi jadi pembahasan di gereja kami, saudara. Ya. Gaji makin tinggi yang diomongin, kita holiday kemana nih? Ayo dong bro, ayo dong sis, kita liburan, kita holiday yuk. Kemana? Ya yang deket-deket aja gitu. Itu lagi jadi pembahasan kami. Saya pikir, ngapain yang dipikirin holiday duluan? Nanti kaget loh. Tiba-tiba usia 40, lalu hidupnya gak kemana-mana. Saiji dei, murid tidak ada yang dimuridkan. Satu
aja nggak ada. Kalau menoleh ke belakang, kau tetap adalah solo fighter. Kau tetap adalah lone ranger. Satria baja hitam. Seorang diri saja mengikut Yesus. Loh, udah berapa tahun jadi Kristen? Udah 10 tahun, 15 tahun. Maksudnya 15 tahun lu sendiri aja. Nggak ada satu makhluk pun, tidak ada yang kau bawa kepada Tuhan. Tidak ada satu orang pun. Jangan-jangan nanti menyesal usia 40-45. Tapi bisa ngumpulin stamp, immigration stamp. Jadi koleksi stamp di paspor nambah terus. Tapi tidak ada satu jiwa yang pindah dari gelap ke terang. Saudara, consider this carefully. Pertimbangkan ini baik-baik. Catatan saya yang terakhir ini, coba kita lihat. Jesus didn't care. Jesus didn't chase crowds. Yesus nggak nguber-nguber orang banyak. Atau tepuk tangan sorak-sorai mereka. He stayed focused on why he was sent. Yesus tetap stick dengan tujuan kenapa dia diutus ke planet bumi ini, saudara. Kenapa dia menjadi manusia. Saudara ingat quote saya yang terakhir ini, coba lihat. When you know your why. Pada saat kita memahami why. Simon Sinek menulis buku We need to understand our why. Kenapanya kita ini mesti jelas, crystal clear. Kenapa kita hidup? Kenapa darah Yesus perlu tercurah untuk menebus kita? Why? Itu mesti jelas. Waktu kita memahami kenapa hidup kita, you can say no to what is good but not right for you. Orang yang jelas mengapanya, orang itu akan mampu berkata tidak untuk segala macam perkara-perkara yang kelihatannya baik tapi tidak benar di mata Tuhan. Saudara, tidak semua yang baik itu benar di mata Tuhan. Waktu kita bertumbuh dalam Tuhan, saudara akan semakin cermat memilah-milah dan memilih-milih mana yang benar di antara sekian yang baik. Artinya saudara akan bisa menentukan priority. Prioritas saudara akan clear seperti atlet memanah. Dia hanya lihat the bull's eye. Itu yang warna hitam di tengah itu. Dan hidup yang seperti itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Ada lagu bilang apa? Hidup ini adalah kesempatan. Saudara jangan nyanyi itu di rumah duka. Kenapa? Udah kelar pertandingannya. Kalau mau diingatkan hidup itu kesempatan, nyanyinya mesti sekarang. Waktu masih gagah. Waktu kaki masih kuat, lutut masih belum goyah. Saudara, masih belum getar-getar kita jalan. Waktu you are at your prime. Waktu saudara masih dalam hidup yang prime. Saudara berkata, yes Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan itu aku pakai untuk memuliakan nama-Mu. Jangan kalau sudah di rumah sakit saudara, sudah pakai selang oksigen, napas saja susah. Lalu kita nyanyi rame-rame. Hidup ini adalah kesempatan. Ya kesempatannya udah kayak gitu. No, waktu masih cantik. Waktu masih berotot. Tricep masih ada. Pakai, hidupmu adalah kesempatan. Pakai itu sungguh-sungguh. Sehingga tidak ada penyesalan bagi Anda. Pada saat Anda ada di etape yang terakhir. Anda telah memuliakan Tuhan. You stick to the course. Mau ditepukin orang, mau disorakin, Anda tahu, no, saya tidak hidup untuk menyenangkan manusia. Saya hidup untuk kekasihku satu-satunya itu. Yang menatap aku. Dia yang akan menyambut aku di garis akhir. Aku hidup buat dia. Saudara hidup buat Tuhan gak berarti saudara akan diasingkan di hutan sendiri. Seringkali saudara hidup buat Tuhan justru Anda akan ditayangkan di hadapan orang banyak. Amin. Siang-siang begini, ini bisa ditangkap ya. Kan udah pada makan siang kan. Coba lihat kiri kanannya, senggol. Kalau sudah agak ngantuk-ngantuk, senggol dia. Amin.
Saya ajak kita semua bangkit berdiri, saudara. Berapa banyak saudara berkata, wow, siang ini kok kena ya? Ya iyalah, kena lah. Saudara nggak ngantuk, saudara kena. Ya. Tapi saudara, ini perlu disampaikan supaya pada saat perayaan ulang tahun kita yang berikutnya, tidak ada omongan keluar dari mulut kita dan berkata, kok nggak berasa ya? Kok nggak berasa tiba-tiba aja udah umur 50, tiba-tiba aja udah umur 60, kemana aja aku? Saudara, mari. Waktu hidup kita bertujuan, ada prioritas yang jelas, maka tidak ada satu hari yang kita akan sesali. Saudara boleh tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kalau ada di antara saudara siang ini yang berkata, itu firman tadi buat saya jadinya tergugah. Iya ya, kemana aja saya selama ini? Kalau hari ini Anda berkata, aku tidak mau ada penyesalan. Aku perlu mengatur kembali prioritas hidupku. Saudara, kalau itu adalah Anda angkat tangan di mana Anda berdiri. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya percaya saudara gak kebetulan ada di sini siang ini. Setiap orang yang tahu tujuan hidupnya, maka dia akan hati-hati mengelolanya. Orang-orang yang mempersembahkan hidupnya bagi maksud-maksud Allah, sampai masa tuanya pun dia akan tetap berbuah, tetap produktif. Saudara tahu di garis akhir nanti Tuhan akan menyambut Anda. Dan Tuhan tidak akan sia-siakan hidupmu. Jadi kalau saudara berkata, iya saya mau hidup saya mau atur ulang prioritas itu. Saya gak mau didesak-desak orang sehingga hidupnya jadi kayak robot, autopilot, gak ada perasaan lagi. Angkat tanganmu dan persembahkan hidupmu pada Tuhan. Thank you Lord Jesus. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau berbicara kepada kami siang hari ini. Hamba percaya tidak kebetulan saudara-saudaraku ini hadir di ibadah siang ini. Hamba telah selesai menyampaikan isi hatimu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Orang-orang yang mempersembahkan hidupnya untuk Engkau berkenan boleh pakai. Tuhan, hamba-hambamu ini ingin menata ulang prioritas-prioritas itu. Sehingga tidak ada lagi yang sia-sia. Sehingga tidak ada hari yang disesali. Hamba berdoa Tuhan, terimalah persembahan hidup ini. Terimalah persembahan hidup ini. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terang. Lord, please take this life offering. Terimalah Tuhan. Dan demi kemuliaan-Mu, kiranya Engkau berkenan pakai. Tidak ada orang yang hidupnya tidak berguna. Orang-orang yang mengangkat tangan ini punya kegunaan bagi kerajaan Allah. Punya kegunaan bagi keluarga dan masyarakat. Bapa Surgawi, aku minta mulai titik siang hari ini ada perubahan. This is a day terjadi turnaround. Tuhan singkapkan, Tuhan buka apa maksud Tuhan bagi mereka. Sehingga Tuhan next birthday come along, hari ulang tahun berikutnya adalah hari perayaan yang bermakna. Hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kuasa-Mu, buat kasih karunia-Mu. We will have a story to tell. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba selesai berbicara. Terima kasih buat pengurapan Allah. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih Kau terima persembahan yang hidup ini. Bagi Tuhan segala puji, segala kehormatan dan kemuliaan. Dalam nama Yesus hamba ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise God.